wa salaman ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, bertingkatkan kejujuran, berbuat keadilan, serta bermartabatkan kasih sayang. Dan hadirin sebangsa tanah air yang berbahagia, Indonesia adalah negara yang besar dan kaya, terdiri dari berbagai pulau, bahasa, suku, dan budaya, yaitu 17.504 pulau, 250 bahasa daerah, 1.340 suku, dan 1.278 budaya. Sejak tahun 2000, terdapat 6 agama resmi yang diakui oleh bangsa Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia sangatlah rentan terjadi konflik dan perpecahan. Saat ini, bangsa Indonesia bertubi-tubi diuji oleh berbagai permasalahan seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, hoax, narkoba, sikap apatis, dan materialistik. Maka dari itu, sebagai ikhtiar kita untuk menghindari hujan yang bertubi-tubi ini, pada momentum kali ini kami ingin menyampaikan sebuah syair dengan judul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Merawat masyarakat di tengah masyarakat multikultural merupakan mutlak tanggung jawab kita bersama, mengingat bahwa keragaman merupakan sarana untuk meningkatkan peradaban. Pesan langit ini sangatlah universal, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan disampaikan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal nikmat Allah yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah Allah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Imam Suyuti dalam kitab tafsirannya Ad-Dur al-Mandur bi Tafsir Maksud bahwa asbabun nuzul pada ayat ini berawal dari 2 kisah budak. Pertama, kisah Bilal bin Rabah, kekasih Rasulullah. Saat Fathu Mekah dan orang Mekah kaget sambil berkata, apakah budak hitam ini ada di atas Ka'bah? Lalu mereka mengejek sambil berkata, apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan? Kisah yang kedua, kisah Abu Indik, bekas budak yang bekerja sebagai tukang-tukang Nabi. Ketika ia meminta kepada Pribayan untuk menikahkan salah satu putrinya, ia menolak dengan alasan, ya Rasul, bagaimana kami ingin menikahkan putri kami dengan bekas budak kami? Lalu turun surah Al-Hujurat ayat 13, asbabun nuzul senada. Juga diterangkan dalam tafsir Kemenak jilid 9 halaman 419 cetakan tahun 2019. Untuk meratu mati negeri tercinta kita ini, langkah yang kedua adalah semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Saling mengenal maksudnya. Keragaman merupakan sarana untuk meningkatkan peradaban. Selain ini, secara universal, sebagaimana dapat menghapus kasta masyarakat Arab, mengingat bahwa kita sebagai hamba bukan nasab, harta, bentuk rupa maupun status pekerjaan yang menentukan kita sebagai hamba Allah, tetapi ketakwaan. Hadirin yang berbahagia, karena kita tidak saling mengenal, maka akan muncul diskriminasi, saling mengutuk diri, tidak saling menjalin komunikasi, saling mencurigai, dan maka tidak usah melakukan tindakan-tindakan anarki. Betul hadirin? Betul. Karena realita berbicara hanya berbeda organisasi, tidak saling mencaci maki. No, dari betul hadirin. Betul hadirin? Betul. Karena hanya ada. Dari betul hadirin lagi. Betul hadirin? Betul. Kadang realita berbicara hanya berbeda organisasi, kita saling mencaci maki. Gara-gara berbeda pilihan, kita saling bermusuhan. Hanya gara-gara berbeda pemahaman kata, kita saling tendang-menendang. Dan bahkan saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin yang berbahagia, untuk perawat umat di negeri tercinta kita ini, di tengah masyarakat multikultural, terdapat dalam surah Al-Imran ayat 103 yang akan disampaikan oleh qari'ah kami berikut ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Sadaqallahul Azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya. Lalu Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dengan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kosakata watasimu secara intologis intosobum adalah kata perintah dari kata kerja intisaman yang tasimun intisaman yang berarti berpegang teguh pada sesuatu. Maksudnya kaum muslimin mendapatkan perintah untuk menaung dan berpegang teguh pada agama Allah. Maksudnya kaum muslimin harus menjaga agama Allah sebagai satu-satunya pedoman hidup baik di dunia
dunia maupun di akhirat. Tafsir Kemenak Jilid 2 halaman 14 cetakan tahun 2009 menurut Muhammad Said Al-Malik dalam Musnad As-Salafi Fifa Baina Bid'ah Ad-Doriyah yang menyebutkan bahwa Islam dapat merubah umat manusia agar saling asih, mencintai, menyayangi, dan tidak saling berpecah belah. Beliau juga menyebutkan bahwa perceraian adalah puncak segala sesuatu fitnah dan musibah. Lebih lanjutnya, perceraian dapat melahirkan permusuhan dan kebodohan. Ayat di atas jika kita kaitkan dengan kondisi dan situasi bangsa ini, ayat tersebut jika kita kaitkan dengan bangsa dan negara, ayat tersebut dapat memotivasi kita agar perbedaan agama, ideologi, portalisasi, dan bahasa dapat menjadi jembatan pas guna memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dengan adanya perbedaan jangan melahirkan perpecahan, tapi dengan adanya perbedaan harus melahirkan untuk kita saling mencintai dan menyayangi. Betapa berterima kasih kita kepada kegigihan serta jiwa besar para kambing padat, para ulama, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan para pejuang kemerdekaan di seluruh Nusantara yang menyadari betul akan adanya persaudaraan sehingga diwujudkan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada tahun 1945 para anak pemuda dan anak bangsa berjuang untuk mendorong proklamasi kemerdekaan. Dan pada tahun 1966, para pemuda beserta anak bangsa menjaga kemudian ideologi Pancasila sebagai satu-satunya rongrongan komunis dan menjaga kembalinya Undang-Undang 1945 dan menjaga kembalinya Undang-Undang tahun 1945 dijalankan secara murni dan konsekuensi. Hadirin yang berbahagia, selain dua langkah di atas, kita sebagai penerus cita-cita bangsa tentunya kita wajib menjaga persaudaraan di tengah masyarakat multikultural melalui jiwa moderat, toleransi, semangat berjuang meningkatkan persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Sebagai bentuk bukti cinta kita pada bangsa dan negara tercermin dalam Bangun Pemuda-Pemudi ciptaan Al-Haj Simanjuntak. Mari kita nyanyikan sambil bertepuk tangan, hadirin. Bangun pemuda-pemuda Indonesia, lengan baju mesti singkat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganku terhadap nusa, menjadi tanggunganku terhadap nusa. Hadirin ma'asyiral muslimin yang kami banggakan, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalam.